Gue sekarang mulai ngerti tanda-tanda karyawan yang karirnya gak akan kemana-mana. Dan kalau lo sering kepikiran hal-hal berikut ini, gue ucapin selamat. Lo udah nemuin resep rahasia biar karir lo jadi stable. Postscript, gue gak mau kasih konten motivasi, tapi ini adalah konten demotivasi buat kalian semua. Dan kalau lo sebagai karyawan selalu mendapatkan promosi, kenaikan jabatan, mendapatkan kepercayaan berlebih, kayaknya lo butuh tahu 4 cara gimana caranya buat karir lo jadi stuck, gak kemana-mana, dan bisa membuat hidup lo jadi lebih menantang pastinya. Yang pertama, ngapain nanya kalau nggak tahu? Kan jadi ribet. Ada masalah di kantor atau lo bingung mengenai pekerjaan, jangan pernah tanya ke orang lain. Itu tandanya lo lemah, cupu, dan emang gak bisa kerja aja. Solusinya, pura-pura ngerti. Walaupun bingung, tetap aja ngangguk-ngangguk kayak orang paham. Buat apa belajar dari orang yang berpengalaman? Toh kadang pengalamannya aja udah kolot. Yang penting kan, kita gak kelihatan bodoh di depan orang. Lebih baik coba ngelakuin apa yang lo tahu aja kan, daripada nanya 5 menit ke teman kerja. Toh pada akhirnya salah juga nggak apa-apa. Yang penting nggak perlu ngaku kalau kita nggak tahu. Poin yang kedua, kalau kita bisa ngerjain nanti, kenapa harus sekarang? Buat apa kita ngerjain tugas saat itu juga ketika kita menerima tugas? Toh kita kan bisa mengerjakan nanti. Hidup itu kan untuk dinikmatin, bukan untuk menjadi orang yang produktif. Deadline itu kan motivator terbaik. Ngebut di semalaman itu bikin kerjaan ya jadi lebih menantang, kreatif, dan penuh kejutan pastinya. Ada istilah yang disebut sebagai student syndrome, yang dimana istilah ini ditujukan bagi orang-orang atau karyawan yang menyelesaikan tugas-tugas kantornya menjelang deadline penyelesaian akhir, layaknya seorang siswa ataupun mahasiswa ketika menyelesaikan tugasnya. Dan ya pokoknya kalau bisa kita menunda seluruh tugas, kita tunda saja besok. Toh masa depan kan esok hari, bukan hari ini. Poin ketiga, kalau bisa dia, kenapa harus gue? Lo sering bengong karena dapat tugas tambahan dan sempat kepikiran kalau tugas ini bisa dikerjain orang lain, kenapa harus lo yang selesaikan? Fokus sama iri hati dan jadikan itu alasan dan pembanding, biar diri lo ya nggak berkembang. Gue pernah denger yang namanya istilah crab mentality, di mana ketika ada temen deket lo yang sukses, lo mencoba menarik dia supaya tidak menjadi orang sukses. Dan jangan pernah kepikiran yang namanya proses, perjalanan, skill, ataupun pembelajaran, karena kalau tugas lo itu bisa dikasih ke orang lain, ya kenapa harus jadi kewajiban lo? Poin keempat, belajar lagi. Kan udah pernah. Jangan pernah belajar hal yang baru. Dan kata siapa skill harus di-upgrade. Belajar kan cuma buat anak sekolahan. Toh kadang pas di sekolah aja, waktu kita ujian dan kita udah belajar, nyatanya hal yang kita pelajarin nggak keluar di ujian. Dan apalagi ini di kerjaan. Udah lulus, ya udah. Nggak usah pusingin yang namanya perubahan industri. Skill lo yang 5 tahun lalu pasti masih relevan kok. Toh teknologi kan nggak pernah berubah. Setiap tahun bakal mengulangi hal yang sama saja. Dan seandainya kalau kata orang skill lo itu udah gak zaman, biarin aja. Ya, buat apa lo mengupgrade skill lo, tapi kalau pada nyatanya lo gak happy dengan apa yang lo lakukan. Kan lo pernah dengar kalau rezeki gak akan kemana-mana. Jadi ditunggu saja. Practice those 4 mindsets on your daily, and I guarantee dalam 5 tahun ke depan, gue jamin karir lu gak akan kemana-mana. Dan gue mau tahu nih dari keempat hal yang gue sebutin, mana hal yang paling sering lu kepikiran ketika lu lagi kerja. Ceritain dong di komentar.